Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Pasti sehat ya. Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Adapun kegiatan hari ini pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2021, Ustazah berharap kalian sudah membaca doa pagi dan sore 3 kali ya, dan sudah mendaras Al-Quran. Nah, walaupun tidak di pondok, tetap ya selalu membaca Al-Quran, mendaras. Kemudian olahraga pagi selama 10 menit. Dan Ustazah harap kalian sudah membantu orang tua untuk merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya bagi yang di rumah, yang stay di rumah. Dan untuk yang di pondok melakukan amal sholih sesuai jadwalnya masing-masing. Pukul 9 baru kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, absensi. Ketiga, materi. Dan yang keempat, tugas. Nah, untuk tugas nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah, untuk yang di pondok nanti bisa ditulis. Dilihat dulu, baru ditulis. Atau bisa membuka di buku paket yang sudah dipinjam di perpustakaan maupun yang sudah dibeli. Langsung masuk ke materi ya. Untuk absensi juga di deskripsi YouTube sudah ada. Nah, kalau yang di pondok ya sudah pakai kertas. Untuk materi kali ini yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 4 poin. Nah, tuh. Yang pertama, menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan UUD 1945. Yang ketiga, yaitu memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang terakhir yaitu mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan HAM. HAM itu hak asasi manusia. Ada asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Supremasi hukum itu tidak memihak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, peranan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan ada 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Kalau ini itu in ke dalam, ex keluar. Yang keempat, tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ada 4 ketetapan MPRS, TAP MPR,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, lalu UU Nomor 12. Nah, B. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan asas. Pengertian dan asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, lalu Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keselarasan. Nah, ini materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas. Nah, itu tadi semuanya. Yang kedua, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, prosesnya sesuai pasal 3 ayat 1 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tugasnya MPR ya. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri dahulu atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, tetapi melibatkan menteri. Lalu, rancangan perda provinsi, peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang C yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Nah, kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Saya ulangi, kepatuhan perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, dari keluarga dulu. Nah, misalkan ya cium tangan. Terus kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya ya belajar di perpustakaan, membaca buku di perpustakaan yang sudah disediakan di SMP Budi Utomo atau meminjam buku. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, misalkan sosialisasi. Nah,
ada dokter, hmm, bermusyawarah, ada RT, ada petani, ada pejabatnya juga ini. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan negara. Nah, seperti di gambar ya. Kalau yang orang bijak ya taat pajak. Artinya apa? Artinya kalau punya sepeda motor, ya taat pajaknya, pajak listrik. Nah, itu namanya kepatuhan. Nah, pajaknya tidak telat. Alhamdulillahi, jazakumullahu khairan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Ustazah Fatona harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Jangan sampai ustazah mendengar tidak semangat. Nah, jangan sampai ya. Oh ya, jangan lupa kita harus jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, terus stay at home. Bagi yang di rumah, bagi yang di pondok ya tetap di pondok. Terus pakailah masker bila diperlukan. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di deskripsi YouTube ini ya. Atau kalau enggak, bisa dilihat di buku paket. Kalian sudah membeli ataupun meminjam di perpustakaan. Nah, demikianlah anak-anak, tetap semangat ya, tetap ceria selalu. Ustazah Fatona ingin berjumpa dengan kalian dalam keadaan yang sehat. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Bila Ustazah Fatona ada salah kata dari awal sampai akhir, Ustazah Fatona minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.